Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Teja, guru ekonomi yang kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Ayudwi Gusmar, bersama teman-teman saya yaitu Desta Alika Rahmat, Erin Restiana, dan juga Naila Aliana Amalia, kami dari kelas 11 1 IPS. Di sini kami akan memaparkan mengenai konsep lokasi industri dalam geografi ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai konsep lokasi industri dalam geografi ekonomi. Jadi, apa sih lokasi industri itu? Lokasi industri ini bisa kita sebut sebagai tempat di mana kegiatan produksi barang atau jasa dilakukan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis dan ekonomi. Dalam geografi ekonomi, pemilihan lokasi industri sangat penting karena dapat menentukan efisiensi produksi, biaya operasional, dan juga daya saing perusahaan. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Pernahkah kalian bertanya mengapa pabrik tertentu dibangun di suatu tempat dan bukan di tempat lain? Mengapa industri tekstil banyak berkembang di Jawa Barat, sedangkan industri minyak lebih banyak ditemukan di Kalimantan atau Riau? Jawabannya ada pada konsep lokasi industri dalam geografi ekonomi. Apa itu lokasi industri? Lokasi industri adalah tempat di mana suatu kegiatan industri didirikan dan juga beroperasi. Tapi pemilihan lokasi ini bukan tentang asal pilih. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, akses ke pasar, serta biaya transportasi dan juga biaya produksi. Pemilihan lokasi yang strategis bisa menghemat biaya operasional dan meningkatkan keuntungan industri. Coba bayangkan, jika sebuah pabrik gula dibangun jauh dari perkebunan tebu. Biaya transportasi bahan baku pasti membengkak. Nah, itulah mengapa industri berbasis sumber daya seperti pertambangan dan juga perkebunan cenderung berada dekat dengan sumber bahan bakunya. Sementara itu, industri yang lebih fokus pada penjualan seperti makanan cepat saji atau pakaian akan memilih lokasi yang dekat dengan konsumen agar distribusi lebih cepat dan juga lebih efisien. Saat ini, teknologi seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG semakin mempermudah pemilihan lokasi industri. Dengan SIG, kita bisa memetakan berbagai faktor penting seperti infrastruktur, kondisi lingkungan, dan juga aksesibilitas. Ini membantu perusahaan dan pemerintah dalam menentukan lokasi industri yang paling menguntungkan. Nah, setelah memahami apa itu lokasi industri, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan dan fungsi dari penentuan lokasi industri. Siap untuk lanjut? Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dan fungsi dari penentuan lokasi industri? Nah, yang menjadi tujuan dan penentuan lokasi industri salah satunya yaitu mengurangi biaya produksi dan distribusi. Jika sebuah industri berada di lokasi yang tepat, tentunya bahan baku akan lebih mudah didapat dan distribusi lebih murah. Hal inilah yang membantu perusahaan menghemat biaya. Lalu yang kedua, meningkatkan keuntungan melalui efisiensi. Dengan lokasi yang strategis, proses produksi berjalan lebih lancar dan tanpa hambatan. Tentunya biaya akan semakin lebih rendah dan keuntungan menjadi lebih besar. Lalu selanjutnya ada fungsi dari penentuan lokasi industri. Salah satunya yaitu memanfaatkan sumber daya lokal, lalu yang kedua memudahkan akses ke pasar, dan yang terakhir menghemat biaya transportasi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi industri. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Biasanya, perusahaan akan membangun lokasi industri yang dekat dengan bahan baku utama untuk mengurangi biaya transportasi yang berlebih. Selanjutnya, ada ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni menjadi pertimbangan perusahaan untuk mendirikan suatu lokasi industri yang dimana pekerjaannya akan diambil dari lokasi sekitar industri untuk meminimalkan biaya transportasi para pekerja. Yang ketiga, ada akses ke pasar. Nah, lokasi industri biasanya mempertimbangkan letak perusahaan yang dekat dengan konsumen supaya perusahaan bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, selanjutnya ada biaya transportasi.
Suatu lokasi industri biasanya akan dekat dengan bahan baku utama, di mana hal ini digunakan untuk meminimalisir biaya transportasi yang berlebihan. Selanjutnya ada ketersediaan infrastruktur. Biasanya salah satu faktor ini yang paling digarisbawahi oleh perusahaan, di mana ketersediaan infrastruktur, contohnya seperti perusahaan Jababeka yang di mana kawasannya mendukung aktivitas manufaktur, logistik, dan juga produksi. Hal ini bisa menguntungkan perusahaan. Teori lokasi menurut Alfred Weber. Weber berpendapat bahwa industri yang ideal adalah yang bisa meminimalkan total biaya, terutama biaya transportasi dan tenaga kerja. Jadi, lokasi industri harus dipilih agar biaya operasionalnya sekecil mungkin. Selanjutnya ada 3 elemen kunci dalam teori Weber. Yang pertama, titik bahan baku. Industri sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku jika bahan tersebut berat atau mahal untuk diangkut. Ini membantu mengurangi biaya transportasi. Yang kedua, titik konsumsi. Jika produk lebih berat setelah diproses, industri lebih baik ditempatkan dekat dengan pasar atau konsumen untuk menghemat biaya distribusi. Lalu yang ketiga, titik tenaga kerja. Industri juga mempertimbangkan lokasi dengan tenaga kerja murah dan melimpah agar biaya produksi lebih efisien. Jadi, menurut Weber, lokasi industri yang ideal adalah yang dapat menyeimbangkan ketiga elemen ini untuk mendapatkan biaya yang serendah mungkin. Nah, seperti yang kita ketahui dalam teorinya, Weber mengatakan bahwasanya perusahaan harus dekat dengan bahan baku supaya bisa meminimalisir biaya transportasinya. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat di dalam PPT, contoh penerapan teori Weber. Industri pengolahan baja yang berlokasi dekat dengan sumber biji besi untuk mengurangi biaya transportasi bahan baku. Contoh lainnya bisa kita lihat di wilayah Gresik, Jawa Timur, yaitu ada industri semen, yaitu PT Semen Indonesia. Mengapa di sana? Karena PT ini dekat dengan tambang batu kapur, yang dimana tambang batu kapur ini adalah bahan utama semen, sehingga mengurangi biaya transportasi bahan baku. Di sini, teori Weber berlaku karena bahan baku lebih berat dan mahal untuk dikirim, sehingga industri memilih lokasi dekat sumber daya bahan baku agar lebih hemat biaya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori lokasi industri dari Weber dan juga Losch dapat diterapkan dalam dunia nyata dengan bantuan teknologi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori lokasi industri dari Weber dan juga Losch dapat diterapkan dalam dunia nyata dengan bantuan teknologi modern, yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya SIG membantu menentukan lokasi industri? Nah, bayangkan kalian adalah seorang pengusaha yang ingin membangun pabrik. Apakah kalian akan memilih lokasi secara asal atau berdasarkan data yang akurat? Misalnya, menurut teori Weber, lokasi industri yang optimal adalah yang meminimalkan biaya transportasi dan juga biaya produksi. Dengan SIG, kita bisa menganalisis peta untuk melihat lokasi yang paling dekat dengan bahan baku dan juga pasar. Contohnya, industri semen di Indonesia sering berlokasi dekat dengan tambang batu kapur. Sementara di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, karena bahan bakunya berat dan mahal jika diangkut terlalu jauh. Sementara itu, menurut teori Losch, lokasi industri harus mempertimbangkan area dengan keuntungan ekonomi terbesar, yaitu di mana perusahaan bisa menjangkau pasar yang luas dan tetap kompetitif. Dengan SIG, perusahaan bisa memetakan wilayah dengan permintaan tinggi dan daya beli masyarakat yang kuat. Contohnya, pusat industri elektronik cenderung berkembang di kota-kota besar seperti di Jakarta atau Surabaya, karena akses ke pasar dan tenaga kerja yang lebih luas. Jadi, dengan bantuan SIG, kita tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga data real-time yang membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga strategis.
Nah, setelah memahami contoh ini, apakah kalian bisa membayangkan bagaimana sih bisa diterapkan dalam bidang lain seperti perencanaan kota atau mitigasi bencana? Selanjutnya ke contoh penerapan teori lokasi menurut Agus Losch dalam industri. Misalnya, ada sebuah perusahaan elektronik yang memilih berlokasi di pusat kota. Mengapa demikian? Karena di pusat kota itu pasarnya jauh lebih luas. Banyak orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, hingga pembisnis. Dengan begitu, peluang penjualan jauh lebih besar. Selain itu, pusat kota juga lebih mudah diakses karena dekat dengan transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan area bisnis, sehingga konsumen tidak kesulitan untuk datang dan membeli produk. Selain menjangkau lebih banyak pelanggan, berada di lokasi strategis juga membuat perusahaan lebih kompetitif. Konsumen cenderung memilih toko yang lebih mudah dijangkau daripada yang jauh dari pusat aktivitas. Inilah yang sesuai dengan teori Loss, di mana lokasi industri bukan hanya soal biaya, tetapi juga bagaimana menjangkau pasar seluas mungkin untuk meningkatkan keuntungan. Baik, kita sudah membahas banyak hal mulai dari pengertian lokasi industri, teori para ahli, hingga penerapan sistem informasi geografis atau SIG. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya. Mengapa sih pemilihan lokasi industri itu sangat penting? Bayangkan, jika sebuah pabrik mobil dibangun jauh dari pelabuhan atau pusat distribusi, biaya pengiriman suku cadang akan membengkak, waktu produksi jadi lebih lama, dan harga jual bisa naik. Sebaliknya, jika lokasi strategis dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan juga pasar, maka efisiensi produksi meningkat dan keuntungan pun akan lebih besar. Dari yang sudah kita bahas, teori Weber menekankan pentingnya biaya transportasi dan bahan baku, sementara teori Losch lebih fokus pada keuntungan ekonomi dalam suatu wilayah. Dan di era modern ini, sistem informasi geografis atau SIG membantu industri dalam membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data real time. Kesimpulannya, lokasi industri bukan sekedar soal tempat, namun tentang strategi dan efisiensi. Jadi, jika suatu hari kalian ingin menjadi pengusaha atau bekerja di bidang perencanaan wilayah, ingatlah bahwa menentukan lokasi industri yang tepat bisa menjadi sebuah kunci kesuksesan. Nah, di sini untuk contoh Weber kami mengambil kebun teh Ranca Bali Ciwidey. Mengapa? Sesuai teori Weber, kebun teh ini berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan sumber bahan baku atau perkebunan teh, sehingga biaya transportasi lebih murah. Selain itu juga tenaga kerja lokal juga tersedia di sana, dan juga ada faktor aglomerasi karena banyak industri teh lain di sekitarnya. Yang selanjutnya di sini ada contoh teori Losch. Di sini kami mengambil Mall King yang ada di Bandung. Nah, mengapa? Sesuai teori Losch juga, mall dipilih karena berada di pusat keramaian, dekat dengan konsumen dan memiliki potensi keuntungan tinggi. Mall juga mempertimbangkan daya beli masyarakat serta persaingan dengan pusat pembelanjaan lainnya. Dan di sini juga untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk kesimpulannya, lokasi industri sangat dipengaruhi oleh faktor biaya, sumber daya, dan pasar. Menurut Weber, industri cenderung memilih lokasi dengan biaya produksi paling rendah, terutama terkait transportasi dan tenaga kerja. Sementara itu, menurut Losch, industri lebih mempertimbangkan keuntungan maksimal dengan menempatkan usahanya dekat dengan pasar dan konsumen. Jadi, pemilihan lokasi industri harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi biaya dan potensi keuntungan.
Untuk kesimpulannya, lokasi industri sangat dipengaruhi oleh faktor biaya, sumber daya, dan pasar. Menurut Weber, industri cenderung memilih lokasi dengan biaya produksi paling rendah, terutama terkait transportasi dan tenaga kerja. Sementara itu, menurut Losch, industri lebih mempertimbangkan keuntungan maksimal dengan menempatkan usahanya dekat dengan pasar dan konsumen. Jadi, pemilihan lokasi industri harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi biaya dan potensi keuntungan.